Oke, sore Mas Agung. Sore, Mas Eko. Gimana? Ya, ini ada sedikit pertanyaan nih Boleh, tentang boleh. motivasi dan latar belakang sebenarnya. Oke, sebelumnya saya mau ngasih ini dulu, apa namanya, perkenalan dulu dong buat para subscriber kita. Boleh perkenalannya Mas Agung? Oke, saya Agung Firmansyah. Kebetulan saya domisili itu Bandar Lampung. Bandar Lampung, anak satu, istri satu juga. Istri satu juga ya? Iya, Oke, oke. kebetulan ya aktivitas ya seperti inilah. Ini ya, apa kerja di mana Mas Agung ini? Saya kebetulan kerja di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Kebetulan Hmm, kita perawat di rumah sakit tersebut. perawat ya Mas Agung? Iya. Oh, oke, nih mau sedikit tanya-tanya nih Mas Agung. Ini kan channel kita ini kan tentang ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Iya. Sebenarnya motivasi Mas Agung ini apa membuat channel ini nih? Jadi pertamanya seperti ini, saya sering berpikiran bahwasannya bermula itu dari saya itu hobi traveling ya. Ya, Kebetulan hobi saya main kebetulan pas terakhir itu saya sampai ke Flores Timur, Larantuka, dari Labuan Bajo. Saya di situ melihat banyak sekali dalam perjalanan selama traveling banyak orang-orang yang terlihat bahagia pada saat traveling. iya, Dia di tempat tidur yang mewah, makanan mewah, spot foto mewah, spot bagus-bagus, iya, ya iya. penuh canda tawa lah di Betul, betul, betul. traveling itu sendiri kan. Mm-mm. Ketika seperti itu terbenak dalam hati saya, tidak semua orang itu bisa seperti ini. Iya, Tidak semua orang bisa seperti ini. Terlebih lagi kita kembalikan di saat ODGJ ini tidak ada yang memperhatikan sama sekali. betul, betul, betul. Memang sebagian ada ODGJ yang beruntung, yang memang ada yang memperhatikan. Tapi saya juga sering lihat ODGJ yang memang tidak diperhatikan oleh masyarakat lainnya. Ha, Dari situ hati saya mulai tergerak ya? perasaan itu ada seperti bergetar lah. Iya, 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 mulai tergerak lah ya. Ya, tergerak dalam artian ketika saya lewat di suatu jalan melihat ODGJ itu sendiri, compang cantik, Hmm, rambut tidak terurus, badan kotor. Di situ saya berpikir ini saatnya jika memang ingin membantu sesama. Dalam artian saya sadar, tapi saya sadar ketika saya memang tidak bisa melakukan banyak membantu mereka, tapi setidaknya saya berusaha. Dalam artian makanya saya dengan channel YouTube ini, konten seperti ini, saya iya. berusaha mengajak teman-teman semua dimanapun kalian berada, mari peduli dengan ODGJ. Karena pada dasarnya mereka tidak bisa memilih hidup di dunia ini. Lahir ke dunia ini tidak bisa memilih dalam keadaan seperti apa. Betul, 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 betul. Jadi ya walaupun hanya kita sekedar memberikan perhatian kepada mereka, pakaian, makanan, setidaknya makanan bukan kita lihat dari mewahnya makanan tersebut. Setidaknya jangan sampai mereka itu memakan makanan yang tidak layak. Betul, Contoh betul. makan dari tempat sampah diambil, terus memungut sisa makanan, itu kan Iya, kasihan kan. benar kasihan. Ya, Setidaknya kita memanusiakan manusia lah ya. ya, jadi saya pernah dengar ceramah Ustadz itu seperti ini, dia berkata, ketika kamu merasakan sakit, kamu makhluk hidup. Hmm. Tetapi ketika kamu merasakan sakit orang lain, kamu manusia. Nah, mungkin di situ kata-katanya dalam artian bahwasannya, ayo kita peduli. Nah, kita peduli dengan ODGJ ini. Saya rasa sih jika kita bersama-sama, apalagi kita anak-anak muda di Indonesia, mari kita bersama-sama
melakukan kebaikan seperti memperhatikan ODGJ, itu insya Allah lambat laun jika kita bersama-sama tidak ada lagi ODGJ yang terlantar di jalanan. Iya, mungkin berkurang ya Mas Agung ya. Insya Allah berkurang. Nah, dalam artian ODGJ di jalanan itu bukan berarti mereka juga, terkadang mereka itu ingin pulang, cuman satu fasilitas keluarga tidak tahu keberadaannya. Iya. ODGJ juga tidak tahu jalan pulang. Nah, dengan adanya konten ini juga kita share di YouTube, kita lihat kita share ke teman-teman, adakah yang kenal. Ya, doa kita sih supaya mereka bertemu dengan keluarganya kembali ya. Iya, itu yang kita harapkan itu. Sehingga ketika ODGJ itu pulang ke rumah, insya Allah ODGJ itu bisa terawat dan terurus dengan baik di rumah. Betul. Nah, di situ juga sih satu sisi, di situ saya diambil satu sisi di situ ya. Oke, ini ada pertanyaan ketiga nih Mas Agung. Apa pengalaman Mas Agung terkait ODGJ yang paling menarik atau pernah nggak di pengalaman lah? Jadi pengalaman ODGJ saya kebetulan pernah ada masih di lingkungan kita sini. Dalam artian pertama itu manggil saya ketika orang tua memanggil saya, orang tua anak tersebut memanggil saya, bercerita, tolong lihat anak saya, ketika ibunya merasakan keanehan dalam perilaku anak tersebut. Setelah itu saya datangi ke rumahnya dan saya lihat, sepertinya memang saya sudah arahkan, ini harus diperiksa ke dokter spesialis jiwa, sepertinya ada gangguan mental. Bukan hanya sampai di situ, ternyata pengalaman yang saya lakukan. Ibu itu mulai bercerita bahwasannya suaminya pun pernah mengalami gangguan jiwa, depresi seperti itu ya, gangguan jiwa. Ibunya mengatakan bahwa suaminya sering marah tanpa alasan, hampir melakukan tindak kekerasan. Iya. Dan saya motivasi keluarga si istri supaya membawa suami ke dokter jiwa. Iya. Saya sempat ajak, ayo kalau kita mau berobat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena resikonya ODGJ yang memang dengan perilaku kekerasan itu khawatir tidak sadar melukai di lingkungan sekitar, orang-orang sekitarnya ya. Setelah dari situ ada sekitar 2-3 minggu benar kejadian. Jadi suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, sebuah pisau sehingga luka di sekujur tubuhnya. Alhamdulillah tidak sampai merenggut nyawa. Alhamdulillah. Nah, tapi kejadian tersebut membuat saya sadar bahwasannya ketika ODGJ itu memang harus butuh ekstra perhatian lebih mungkin ya, dan memang membutuhkan dokter kejiwaan supaya memang terapi. Selain dia kehangatan komunikasi dengan kita, dia juga ODGJ ini perlu juga kolaborasi dengan dokter jiwa ya. Iya. Oke Mas Agung, harapan apa nih ke depannya untuk orang gangguan jiwa? Harapan saya sih itu tadi ya, harapan saya semoga masyarakat peduli dengan ODGJ, khususnya yang buat saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang memang memiliki suatu usaha seperti contoh di pasar, di lingkungan mall, bahkan di tempat keramaian itu biasanya ODGJ itu ada di situ. Jadi setidaknya jika tidak bisa membantu, setidaknya informasikan ke kami ODGJ itu di mana posisinya, sudah berapa lama, terus kebiasaannya apa, seperti ngamuk atau apa. Nah, jadi dalam artian kami juga bisa datangi dan kami juga bisa, insya Allah bisa
Kompos lah dia, kita Ya. bersihkan, membantu, setidaknya kita berusaha sekali walaupun sulit, kita berusaha sekali mencari pokok permasalahannya. Betul, betul, betul. Nah, seperti itu. Mungkin untuk informasinya nanti bisa di kolom komentar atau di IG kita ya. Di IG pribadi Mas Agung ya. Boleh di IG pribadi. Untuk inbox ya, mungkin DM. Nah, Mas Agung, ini banyak nih pertanyaan nih. Bagaimana cara menanggulangi atau mengatasi ODGJ yang marah biasanya sifatnya atau ngamuk? Jadi gini, prinsipnya udah ODGJ itu kita harus bina hubungan saling percaya dulu. Jadi memang sulit. Saya pun untuk awal ini ya harus banyak belajar lagi. Cuman saya sadar ketika kita hanya berencana, kita mau cuman hanya berencana, itu tidak akan bisa. Jadi saya juga mau belajar gimana caranya untuk pendekatan terlebih dahulu ke ODGJ ya, pelan-pelan. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, doakan saya dan tim supaya bisa melakukan hal itu. Jadi ODGJ ini kita pertama harus pastikan dia percaya dengan kita dulu. Kepercayaan Iya, ya. jadi dia kenal, karena dia tidak mudah, dari itu butuh proses. Tapi ketika dia sudah kenal, dia percaya dengan kita, insya Allah dia mau komunikasi, dia mau bercerita, seperti itu. Oke. Ingat teman-temanku semuanya, sahabatku dimanapun kalian berada, tidak usah takut dengan ODGJ. Betul. Oke, mungkin ini yang terakhir Mas Agung. Pesan-pesan nih buat para subscriber kita yang baru atau yang sudah lama. Coba tolong Mas Agung. Jadi gini prinsipnya, subscriber yang lama dan baru, kita awal ini kita mau coba konten tentang ODGJ karena memang prinsipnya di sini insya Allah ada keberkahannya dan insya Allah ada manfaatnya. Buat teman-teman di luar sana yang belum subscribe, ayo subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih, karena itu salah satu cara mendukung channel kami. Saya harapkan kalian menonton video kami sampai habis dan bantu kami, doakan kami supaya kami bisa membantu banyak ODGJ Oke, siap. di lingkungan sekitar kita. Betul. Begitu, terima kasih. Dan satu kali lagi saya mohon subscriber saya informasikan video-video kami ODGJ yang kami rekam, informasikan seluas mungkin. Kami berharap orang atau keluarga yang kenal bisa melihat dan ODGJ bisa pulang ke rumahnya. Terima kasih, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Agung. Sesi tanya jawabnya udah selesai nih. Oke, thank you dan sampai jumpa lagi.